Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya pengen mengupdate kondisi ikan-ikan yang ada di sini ya, setelah sekian lama terbengkalai lah ibaratnya ya teman-teman. Jadi hampir selama 1 bulan ini tuh, atau selama bulan puasa ini tuh, ikan-ikan di sini tuh nggak terlalu kerawat gitu ya sama saya, terutama di sini kayak si Auranti, si Stewarti, dan juga si Maru nih teman-teman. Jadi untuk kondisinya itu sekarang tanknya udah berlumut, dan juga ya belum sempat saya ganti airnya lah, belum sempat saya kuras karena kemarin kebetulan ada sedikit kerjaan juga, jadi nggak terlalu fokus rawat ikan di rumah gitu ya. Sekalian saya mau update ini tuh kondisi setelah penggunaan maggot selebeu selama kurang lebih 3 mingguan lah ya, dan kebetulan sekarang udah habis ini teh, cuman belum sempat beli lagi saya teman-teman. Jadi nanti kalau ada waktu mungkin bakal saya ambil lagi ke Bang Riga ya dari Kamar Sato, karena lumayan, kalau menurut saya bisa dibilang lumayan memuaskan lah hasilnya ya. Jadi mungkin bakal kita lihat dulu sekarang kondisi ikannya seperti apa ya, untuk terutama di sini yang kemarin kita treatment buat pakai ini apa, maggot selebeu itu kan ada si Marta, si Marsa, sama si Marbun. Karena untuk si Kumpai sekarang kembali lagi gigit ekor ya teman-teman. Jadi kita lihatlah kondisi maru-maru ini selama kemarin saya progres pakai maggot selebeu. Dan juga mungkin bakal saya kuras juga ya untuk airnya, tapi sebelum saya kuras kayaknya kita lihat dulu nih kondisinya sekarang kayak gimana ya. Oke, langsung kita lihat aja ikannya, tapi sebelum berikannya alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Oke. Nah, oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Marta nih, Cana Maru Suratani ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya, untuk kondisi tanknya itu sangat-sangat hijau lumutan ya teman-teman. Jadi selama sebulan kurang lah ya, dia itu nggak keurus lah, malah semua ikan yang saya rawat ini kurang keurus selama bulan puasa ini. Karena di bulan puasa ini tuh saya benar-benar mager, benar-benar males untuk ngapa-ngapain ya teman-teman. Paling cuman sekedar kerja, habis kerja pulang tidur udah gitu aja gitu. Dan sekarang rencananya mau saya kuras, mau saya bersihin juga, dan nanti kita lihat perbedaannya setelah kita kuras ya. Nah sekarang kita lihat dulu sebelum dikuras kondisi dia itu tuh bunganya ya, karena kan sebelumnya kita treatment dia menggunakan maggot selebeu untuk mecahin cabung-cabungnya itu, dan sekarang untuk cabungnya itu semakin bertebaran tuh teman-teman, semakin banyak ya. Mungkin bisa dilihat lah di video sebelum kita progres, di video sebelumnya gitu ya, sebelum kita progres dia menggunakan maggot selebeu. Dan emang kelihatan banget di si Marta ini dibanding ketiga ikan yang saya rawat atau ketiga maru lainnya gitu ya, kondisi cabungnya itu atau perbedaan dari cabungnya itu cukup atau sangat-sangat terlihat lah perbedaan. Nah ya, sampai mana tadi ya teman-teman, jadi lupa. Jadi ya pokoknya untuk si Marta ini tuh bisa dibilang yang paling terlihat perubahannya lah ya untuk cabungnya nih, dibanding si Marbun sama si Marsa. Kenapa? Karena kan mungkin untuk si Marta ini tuh masih kecil ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya itu ibaratnya bisa dibilang masih cepat lah. Beda dengan kedua ikan ini nih, terutama si Marbun sama si Marsa. Apalagi si Kumpai nih, dia sekarang lagi giat ekor lagi nih teman-teman. Udah nggak tahu lah mau gimana ke depannya. Pokoknya untuk sekarang saya mau fokus ngerawat yang sehat-sehat aja lah. Yang sakit kita tetap rawat sih sebenarnya, bakal kita sembuhin juga, berusaha biar sembuh gitu ya. Cuman kayaknya nggak bakal terlalu fokus di situ gitu teman-teman. Jadi saya bakal fokus untuk merawat ikan-ikan yang sehat di sini aja dulu. Terutama di si Marta ini nih tuh bisa dilihat untuk kondisi cabungnya semakin bertebaran setiap warnya ya. Kita lihat di sisi sebelah kirinya nih teman-teman, cuman ada susah nih dia tuh. Apalagi di sebelah kirinya itu bisa dilihat ya, cuman karena kacanya kotor jadi nggak terlalu begitu kelihatan tuh. Nah, jadi kita kuras lagi
kuras lagi. Jadi hari ini saya mau kuras semua tank di sini, atau mungkin beberapa tank sih ya, karena si Auranti juga tuh bisa dilihat ya, untuk tank-tank di sini udah sangat-sangat hijau-hijau teman-teman ya. Si Andrau juga tuh sama si Bangkanensis, ini pun si Marsa ada sedikit tuh. Jadi kita bakal kuras-kuras dulu, terutama untuk si Marta sama si Auranti ini nih, si bocil-bocil ini bakal saya kuras dulu, dan nanti kita lihat lagi untuk kondisi si Marta ini ya, gimana kira-kira kondisinya. Oke teman-teman, ini dia nih kondisi si Marta setelah kita kuras ya untuk tanknya nih. Cuman mungkin karena saya kuras full, jadi dia masih kaget, dan juga tuh bisa kelihatan ada sisik yang lepas, soalnya tadi pas diserok dia sedikit gerasak gerusuk ya, sedikit loncat-loncat. Dan bisa dilihat ya teman-teman, untuk kondisinya sekarang si cabungnya itu tuh udah semakin tegas-tegas nih teman-teman, setelah kemarin saya kasih pakan maggot Slebeu nih teman-teman dari Bang Riga ya, Kamar Satu Official. Dan untuk selingannya itu seperti yang teman-teman tahu ya, untuk pemberian pakannya itu, jadi saya seling sama maggot lagi sama pelet Black Diamond nih teman-teman. Jadi setiap pemberiannya itu pertama saya kasih pelet Black Diamond dulu, setelah habis pelet Black Diamond langsung saya kasih maggot Slebeu-nya teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena ditakutkan kalau misalkan dikasihnya pelet maggot Slebeu-nya dulu udah keburu kenyang gitu ya, nantinya malah si peletnya itu nggak dimakan. Jadi saya kasih peletnya dulu, setelah pelet baru saya kasih maggot Slebeu-nya, dan alhamdulillah untuk hasilnya tuh bisa dilihat ya untuk cabungnya. Dan warnanya pun nggak terlalu pucat lah ya bisa dibilang. Ini tuh dia agak gosong karena emang masih dalam proses adaptasi lah ya bisa dibilang, karena sebenarnya nggak terlalu baru juga sih, ini masuk ke tank sekitar kurang lebih 3 jam lah ya. Soalnya tadi sore saya kuras, baru beres sore ke keselang dulu sama buka puasa gitu teman-teman. Dan sekarang ini setelah beres taraweh, saya sempetin buat ngambil lagi videonya nih teman-teman. Bisa dilihat ya untuk kondisi si Marta ini, warnanya juga nggak terlalu pucat nih teman-teman, cuman sedikit gosong karena baru masuk ke dalam tank. Biasanya kalau kemarin-kemarin untuk warnanya juga sedikit oranye teman-teman ya, nggak terlalu pucat gitu ya, nggak terlalu putih atau gosong. Nah untuk kondisi si kumpai sekarang ini dia nih teman-teman. Jadi tadi itu sekalian saya potong juga ekornya teman-teman ya, karena ya meskipun udah pusing, udah capek untuk merawat dia, tapi tetap saya usahain dia biar nggak terus-terusan muter ngejar-ngejar ekornya nih teman-teman. Cuman sebentar nih, kayaknya lampu yang ini merusak pemandangan ya, kita cabut dulu. Nah ini juga kalau menurut saya untuk warnanya itu udah lumayan enak tuh teman-teman ya, udah semakin oranye, meskipun sekarang mentalnya jadi ngedon nih teman-teman, karena kan baru dipotong juga ekornya dan juga baru masuk ke dalam tank. Dan untuk si kumpai ini tuh emang dia ini nggak terlalu sat-sat ya mentalnya, karena emang nggak terlalu sering saya ajak interaksi dia ini. Tapi bisa dilihat tuh cabungnya pun tetap masih bertahan tuh, meskipun sekarang warnanya udah semakin oranye. Nah buat teman-teman yang penasaran misalkan baru gabung ya, bisa dilihat lah di video sebelumnya, mungkin nanti saya munculin juga thumbnailnya ya, biar bisa jadi perbandingan gitu ya, sebelum sama sesudah dikasih maggot Slebeu nih teman-teman. Nah untuk si kumpai ini untuk pakannya itu kemarin saya kasih pelet red blood parrot ya, nggak tahu blood red parrot, nggak tahu red blood parrot itu namanya, saya lupa lagi, dan juga maggot Slebeu. Dan ya inilah hasilnya tuh, warnanya semakin naik. Soalnya waktu sebelum dikasih maggot Slebeu sama red blood parrot itu tuh warna si kumpai ini tuh hanya kuning tipis-tipis aja teman-teman, dan sekarang lihat di kepalanya itu udah lumayan oranye meskipun mentalnya belum naik gitu ya, masih pelangap-pelongo doang tuh dia tuh. Si ini juga sebenarnya sama sih karena baru masuk, biasanya dia beringas teman-teman, sat-sat. Nah dan ini untuk kondisi si Marbun nih. Sebenarnya kalau untuk di si Marbun nggak terlalu begitu kelihatan ya untuk bunga atau cabungnya ini tuh,
Cuman untuk sekarang kondisi si Marbun ini tuh semenjak dikasih pasir, dia itu kayak yang stres nih teman-teman. Bisa dilihat tuh ya, kayak yang lepas lendir terus atau buang lendir gitu ya. Jadi mungkin kedepannya saya juga mau mengganti settingan dia ya. Kita angkat pasirnya. Nanti untuk warna yang di bawah itu mau saya ganti pakai stiker juga, pakai background yang sekarang lagi viral. Nanti kalau sempat saya bikinin juga videonya. Dan kebetulan juga kemarin baru datang ya untuk spotlightnya atau stiker backgroundnya itu. Jadi nanti untuk si Marbun ini bakal kita bikinin video lagi nih untuk settingan tanknya. Dan juga sebenarnya pengennya sih sekalian sama pasang background yang belakangnya nih. Soalnya kan ini yang hitamnya itu tuh, backgroundnya itu tuh waktu ambil dari Bang Jumar itu kondisinya si backgroundnya itu pakai spotlight, pakai pilok teman-teman. Jadi nggak pakai spotlight ya. Dan kalau misalkan sore ini kan kebetulan kamar saya ini menghadap ke barat ya teman-teman. Jadi kalau sore itu matahari masuk. Nah kalau matahari masuk kan di sini jendela nih teman-teman tuh ya. Sinar mataharinya tuh tembus ke belakang tank si Marbun ini. Jadi kurang enak gitu ngelihatnya. Nanti saya liatin lah kalau nggak salah ada fotonya waktu sore hari. Jadi ya kita bikin video lagi lah untuk settingan baru si Marbun ini. Dan untuk si Marsa nih teman-teman, kemana dia ya? Oh itu tuh. Untuk si Marsa sendiri belum terlalu kelihatan nih teman-teman, karena dia masih dalam air ketapang nih. Cuman sekarang udah mulai jernih lagi air ketapangnya. Jadi kemarin itu setelah saya masukin air ketapang, bentar saya matiin dulu ya lampunya. Ini si bocil-bocil nih di sini, si Anrau sama si Bangkanensis. Nah jadi untuk si Marsa ya, dulu itu kan saya masukin ketapang nih waktu mau naikin warna dia dengan maggot selebeu sama pelet red blood parrot ya teman-teman. Cuman si ketapangnya itu langsung saya angkat lagi. Bentar malah ngeblur euy. Nah, waktu itu langsung saya angkat lagi, nggak lama lah, kurang lebih setelah 1 minggu dimasukin, saya angkat lagi untuk ketapangnya. Jadi sekarang udah mulai sedikit jernih lagi nih airnya, karena kan dia ini pakai filtrasi sistem kanister ya. Jadi kanisternya itu saya bikin sendiri DIY ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran sistem filtrasi yang saya pakai buat si Marsa ini, mungkin kalau mau dibahas boleh komen lah di kolom komentar ya. Nanti kalau sempat saya bikinin video untuk membahas filtrasi kanister yang saya pakai di sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk kondisi ikan-ikan yang kemarin itu saya treatment untuk naikin bunga sama warnanya teman-teman ya. Untuk si kumpai semoga aja dia nggak kembali gigit ekor lagi ya. Jadi untuk sekarang settingannya seperti ini dulu, tanpa pasir, tanpa ketapang. Kita lihat dulu lah, kita coba cari-cari masalahnya dia itu gigit ekor gara-gara apa gitu. Jadi takutnya kan kemarin waktu masuk daun ketapang sama pasir dia langsung gigit ekor lagi nih teman-teman. Takutnya ada pengaruh dari dua hal itu gitu ya. Jadi saya kasih dia polos dulu tuh ya. Kita lihatlah, semoga kedepannya dia semakin baik lagi lah, semakin sehat ya untuk kondisinya. Jadi tadi udah saya potong juga untuk ekornya tuh. Untuk si Marsa juga semoga dia bunganya ini semakin aduhai lagi ya, semakin pecah lagi itu ya untuk cabungnya. Dan karena maggot selebeunya udah habis, jadi mungkin nanti saya bakal ambil lagi maggot selebeunya ke Bang Riga ya. Dan buat teman-teman yang mau coba juga untuk naikin warna atau bunga pakai maggot selebeu ini, nanti saya tulis link pembelian maggot selebeunya di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi mungkin ya segitu dulu lah ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga eksperimen, treatment, tips and trick, dan segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Oke? Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.